Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati pada submateri tingkat keanekaragaman hayati. Materi ini adalah materi SMA kelas 10 fase E. Isi dari materi ini yang pertama adalah tentang pengertian keanekaragaman hayati, yang kedua adalah tingkat keanekaragaman hayati, yang ketiga manfaat keanekaragaman hayati, dan yang terakhir ada daftar pustaka sebagai acuan dalam membuat materi ini. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keseluruhan gen, jenis, dan ekosistem merupakan dasar kehidupan yang ada di bumi. Keanekaragaman tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya adalah tentang tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, ada tingkatan gen, jenis, dan ekosistem. Kita mulai yang pertama tentang tingkatan gen. Tingkatan gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu yang sejenis. Gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup seperti tampilan pada warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, warna kulit, dan lain sebagainya. Variasi dalam spesies ini disebut dengan varietas. Jadi tingkatan gen itu adalah makhluk hidup yang satu spesies tetapi dia memiliki varietas yang berbeda. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen adalah variasi pada warna bunga sepatu. Jadi warna bunga sepatu ada yang berwarna merah, merah muda, kuning, dan lain sebagainya. Berikutnya variasi yang dapat pada warna kulit manusia. Contoh lain adalah variasi pada berbagai mangga, ada mangga dung, mangga gulai, dan lain sebagainya. Contoh lainnya bisa kita lihat pada kelompok jambu biji. Nah, misalkan kita lihat ada jambu biji yang warna buahnya merah, ada yang warna buahnya putih. Itu adalah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati tingkatan jenis. Tingkatan jenis menunjukkan seluruh variasi yang dapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis pada makhluk hidup termasuk dalam satu famili atau satu keluarga, sehingga mudah diamati dari perbedaan individu dalam satu spesies. Berarti berdasarkan pengertian ini, tingkatan jenis adalah makhluk hidup yang spesiesnya berbeda tetapi dia masih dalam satu keluarga dan memiliki morfologi atau penampakan yang hampir mirip. Contoh dari keanekaragaman tingkat jenis adalah misalkan berbagai macam keluarga kacang-kacangan. Ada kacang kapri, kacang tanah, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang panjang. Contoh lain misalkan pada kelompok bawang, ada kelompok bawang merah, ada kelompok bawang putih, ada bawang bombay, dan bawang pre. Misalkan pada kelompok hewan bisa kita lihat ada kelompok kuda, ada kuda sendiri, ada zebra, ada keledai. Itu adalah contoh keanekaragaman tingkat jenis. Yang selanjutnya adalah tingkatan ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Dalam aktivitas kehidupan, makhluk hidup itu melakukan suatu interaksi. Nah, keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas dari hewan, tumbuhan, dan organisme di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem tersebut menyebabkan adanya suatu hubungan yang
istimewa. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem adanya sawah, ada hutan, ada pantai, kemudian ada gurun, ada ladang, kemudian ada padang rumput, kemudian ada laut, dan lain sebagainya. Oke, demikian tadi adalah pengertian dari gen, jenis, dan ekosistem beserta contohnya. Berikutnya adalah manfaat keanekaragaman hayati. Sebenarnya banyak sekali manfaat keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini. Yang pertama ada sumber pangan yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada sumber papan yang digunakan sebagai bahan bangunan, sumber sandang sebagai bahan pakaian, kemudian ada obat-obatan, ada sumber tenaga, bisa juga sebagai sumber penelitian, dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat dari keanekaragaman hayati. Dan terakhir ada daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan. Untuk daftar pustakanya salah satunya adalah diambil dari modul ajar biologi kelas 10 yang dikeluarkan oleh Kemdikbud RI. Demikian penjelasan tentang materi keanekaragaman hayati meliputi pengertian, tingkat, dan manfaatnya. Kita ketemu lagi pada kegiatan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.